Prinsipnya masing-masing negara punya ego. Jadi kita harus mengentertain 20 ego. Bagaimana kita bisa mempertemukan ego-ego itu kan? Atau warna Indonesia, diplomasi Indonesia itu kan cukup terkenal dengan peran bridge builder. Biasanya di DK pada saat gap-nya besar itu kita yang membangunkan jembatan. Sehingga kita bisa menemukan titik tengah. Presidensi ini kan 1 tahun Bu ya, jadi upaya untuk mewujudkan tadi kesetaraan, gap yang makin menipis gitu ya, itu dilakukan selama setahun ini juga berarti? Tentunya nggak mungkin ya sebuah ide besar itu 1 tahun semuanya bisa dilakukan. Maka G20 itu juga dari waktu ke waktu kita berusaha untuk menyambung. Harus ada kesinambungan antara satu presidensi dengan presidensi yang lain. Jadi misalnya begini, waktu presidensi Italia kita bersama dengan Amerika misalnya mengusulkan adanya sebuah joint task force antara kesehatan dan keuangan. Nah, sekali lagi, cara pikir Indonesia pada saat kita bersama dengan Amerika mengusulkan itu adalah untuk negara berkembang. Kenapa? Kesehatan tidak bisa dilepaskan dari uang, dan uang harus mendukung kesehatan. Karena kesehatan itu kita sadar betul nomor 1. Kita nggak mungkin pulih ekonomi kalau kesehatannya nggak beres. Maka dua ini harus dijoinkan dalam sebuah katakanlah task force. Nah ini dibentuk di Italia, gawenya di Indonesia. Gitu. Nah, gawenya ini nanti yang akan menjadi ketuanya adalah Indonesia dan Italia. Dan Indonesia dan Italia untuk mengetuai itu. Jadi ada hal yang baru, ada hal yang kita bawa, tetapi keinginan kita adalah memberikan kontribusi yang besar terhadap ide besar Presiden Indonesia yang memegang presidensi G20 untuk tahun ini. Yang penting adalah memang betul-betul mendekatkan gap antara negara maju dan negara berkembang dalam hal ini dalam konteks pandemi. Keluar dari pandemi, sorry. Kita melihat kan G20 itu negaranya besar-besar dan adidaya Bu ya. Dan Indonesia lah 10 tahun terakhir punya suara dan mulai dilihat dan menjadi perhatian yang diminati oleh banyak negara karena perannya ya. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia itu bisa mengangkat atau mengajak negara-negara yang besar itu untuk punya ide yang tadi besar-besar, inklusivisme, melepaskan dari gap yang terjadi. Untuk yang paling penting sebenarnya kalau kita memegang presidensi atau keketuaan, itu kita harus mendapatkan trust kepercayaan, to start with tentunya dari negara-negara anggotanya. Dan itu sudah didapat. Ya, jadi trust. Nah, trust itu bisa diperoleh dari macam-macam. Misalnya, yang kita sudah janjikan dan sudah kita mulai pada saat pertemuan Sherpa. Jadi kan ada 2 pilar kalau di G20, Sherpa dan kemudian dari finance ya. Yang Sherpa sudah pertemuan di level di bawah menterinya, di finance, di deputinya sudah mulai. Nah, apa yang kita bahas di dalam pertemuan yang pertama itu antara lain adalah kita mengatakan seluruh proses yang akan dijalani presidensi Indonesia akan dilakukan secara transparan. Secara transparan, dan kemudian atas inisiatif Co-Sherpa kita ada yang dinamakan Sofatalk. Jadi para Sherpa itu duduk diskusi ya, bicara secara terbuka mengenai isu-isu yang sulit, sehingga dengan bicara yang enak itu biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Jadi sekali lagi trust menjadi penting. Trust diperoleh melalui transparansi proses. Trust diperoleh kalau semua pihak merasa memiliki ownership isunya. Makanya transparansi ini penting, sehingga semua orang merasa memiliki peran dari sejak awal. Kita nggak ingin pada saat kita memegang presidensi kemudian kita memberikan too many surprises. Misalnya di lab terakhir perundingan pada saat mau diadopt dipaksakan satu ini yang akhirnya orang akan, dan
pada saat orang merasa nggak nyaman, terus merasa nggak transparan, itu omongannya bisa kemana-mana bertahun-tahun, nggak ya. cuman 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun akan diomongkan. Oh iya, pada saat presidensi ini kita begini-begini. Jadi trust itu yang harus kita miliki, dan pada saat kita sudah memiliki trust itu, insya Allah isu-isu yang akan kita bawa akan dapat mendapatkan dukungan. Termasuk pada saat Sherpa itu kita sampaikan bahwa ide kita, dan karena saya datang memberikan pidato juga, ide kita adalah bagaimana kita bisa menjadi katalis dari kerjasama yang sifatnya konkret untuk negara berkembang. Ya, ya. Kalau tadi kita lihat kan Ibu menyebut ada beberapa yang harus jadi milik bersama kan isunya ya. Kan kita punya 3 prioritas tuh ya. Benar-benar. Dan sejauh mana itu bisa diterima oleh negara-negara yang mungkin punya ego yang besar dan dia ngerasa juga negara besar. Prinsipnya masing-masing negara punya ego. Jadi kita harus mengentertain 20 ego. Ya, persis. 20 ego. Beda-beda semua ya. Beda-beda, jangankan negara ya. Kita pribadi kakak aja. adik, suami istri aja egonya masing-masing kan. Tapi kan bagaimana kita bisa mempertemukan ego-ego itu kan. Nah, sekali lagi nama Indonesia atau warna Indonesia, diplomasi Indonesia itu kan cukup terkenal dengan peran bridge builder itu. Bridge builder. Bridge builder. Pada saat kita di Dewan Keamanan, ya namanya Dewan Keamanan ya, egonya luar biasa besar-besar, terutama pada saat isunya adalah isu yang apa sih namanya, gap perbedaan posisinya itu demikian Nyata, besar. ya. Nah, biasanya di DK pada saat gapnya besar itu kita yang membangunkan jembatan. Kita yang membangun jembatan. Nah, ini kita juga ingin bahwa di antara ini lebih tidak mudah lagi karena kan poinnya ada 20. Jadi kita bangun jembatan sana, bangun jembatan sebanyak mungkin jembatan sehingga kita bisa menemukan titik tengah. Nah, jadi satu, bagaimana kita mengentertain ego, membangun jembatan, banyak jembatan sehingga kita bisa ketemu, bisa connect. Jembatan itu kan menghubungkan. Ya. Terus kalau kita lihat dari prioritasnya, kan ada 3 prioritas. Memperkuat arsitektur kesehatan global. Persis, jadi kalau mau disingkat berarti kesehatan. Yang kedua adalah transisi energi. Ini menjadi sangat penting banget untuk sebuah pemulihan yang hijau dan sustainable. Karena isu lingkungan ini juga penting. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital. Nah, di masing-masing isu, 3 isu besar itu gap lumayan. Persis. Lumayan sekali. Nah, sekali lagi kita akan mencoba sekuat tenaga untuk menjembatani perbedaan-perbedaan posisi ya dengan cara yang tadi saya sampaikan. Ayo kita duduk, kita buka prosesnya secara transparan. Insya Allah kita akan sehingga semua ownership-nya itu terbangun ya. Ya. Dari 20 jembatan paling berat bangun jembatan di mana? Kayaknya tahu sendiri jawabannya deh. Jembatannya harus dari beton kokoh. Supaya nggak tergoyang. Iya. Kerja-kerja bangun jembatan itu sebenarnya kerja-kerja sepi ya Bu. Artinya orang setelah melintas orang akan lupa jembatannya. Itu jadi, gimana Ibu? Pada saat orang melintas tiba-tiba sudah sampai di pulau itu, kita nggak sadar bahwa kita melewati sebuah perbedaan melalui sebuah gap ya. Gap nggak terasa. Tapi pada saat jembatan itu runtuh, orang terasa banget. Kok gue nggak bisa ke sana ya? Oh iya, nggak ada yang menghubungkan. Iya, itulah sama dengan kesehatan kan. Pada saat kita sehat, kita nggak merasa bahwa kesehatan itu sesuatu yang luar biasa. Pada saat pandemi, semua orang baru terasa bahwa kesehatan itu nomor 1, dan ternyata pada saat kita diterjang pandemi seperti ini, nggak ada satupun negara yang siap. Dunia ini tidak siap. Negara-negara yang develop pun, yang paling canggih pun ternyata nggak siap. Gitu. Kalau soal kemampuan kita menghadapi pandemi, apa yang bisa kita bagikan ya ke negara-negara G20 dan juga negara lain ya terkait tadi membuat arsitektur kesehatan itu?